Infonya di belakang aja. Ya. PCR, sertifikat vaksin. Terbang kemana mas? Ke Balikpapan. Nah, Kasih. stempelnya gitu. Jadi sini dulu. Baru ya. Apa? Ini namanya Abdul Gopar nama ini. Sudirman. Bapak Eza, Iya. mau kemana Pak? Ke Balikpapan. Balikpapan. Citylink. Itu enggak Ini sudah ya, Mbak? sehari. Sehari. Jogja ya? Hah? Namanya Ahmad. Oh gitu. Silahkan, selamat jalan. Orangnya Kasih. kemari aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021. Pagi ini saya dalam perjalanan ke bandara untuk melakukan penerbangan dari Jakarta ke Balikpapan. Selama masa PPKM darurat ini cukup banyak syarat yang diberikan kepada kita yang ingin melakukan perjalanan, baik itu melalui perjalanan lewat udara, darat, maupun laut. Bahkan kalau untuk di Jakarta, di beberapa penggunaan transportasi itu juga memberikan berbagai macam syarat ya. Ada yang mensyaratkan harus sudah divaksin, kemudian ada rapid antigen dan sebagainya. Saya sendiri hari ini menggunakan salah satu transportasi aplikasi yang saya pilih tadi adalah drivernya yang sudah divaksin. Jadi ada pilihan yang biasa, reguler, dan ada juga yang sudah divaksin ya. Dan bapaknya sudah divaksin ini. Ini Pak siapa Pak? Pak Nandang Rijati. Ya, jadi ini sudah jelas ya, sudah divaksin. Luar biasa ya, dan menggunakan proteksi yang cukup baik ya. Ada pelindung antara driver dengan kita sebagai penumpang, jadi insya Allah ini aman. Dan teman-teman, syarat penerbangan untuk masa-masa sekarang di masa PPKM darurat ini, calon penumpang tentunya selain harus memiliki tiket, kedua dia juga sudah harus divaksin, minimal vaksin pertama. Nanti akan dibuktikan dengan kartu vaksin atau sertifikat vaksin, jadi bisa didapatkan salah satunya. Kemudian yang kedua adalah PCR. Ke semua wilayah di Indonesia domestik ini wajib PCR ya. Jadi untuk rapid antigen saat ini tidak berlaku, tidak diterima. Nah, satu hal yang perlu diketahui teman-teman adalah untuk melakukan PCR itu tidak bisa dilakukan di semua lab yang ada di wilayah masing-masing. Jadi untuk labnya sendiri sudah ditentukan, harus lab yang terafiliasi dengan Kemenkes. Nah, nanti di mana bisa tahu, nanti akan saya berikan linknya ya. Ini ada linknya untuk bisa melakukan cek di mana lab-lab yang terafiliasi dan diakui oleh Kemenkes. Saya kemarin, karena saya akan berangkat hari ini Sabtu tanggal 17, maka saya sudah divaksin, sudah melakukan PCR kemarin hari Jumat sore, tanggal 15 Juli 2021. Kenapa saya lakukan di hari Jumat? Karena untuk PCR ini batas waktunya maksimal 2 kali 24 jam. Jadi juga harus kita perhatikan ya mengenai waktu masa berlakunya surat keterangan PCR itu. Nah, masalahnya memang karena hasil PCR sendiri tidak bisa didapatkan cepat. Kalau biasanya kita rapid antigen itu bisa cepat ya, antara 1 jam sampai 2 jam, rata-rata seperti itu. Namun untuk PCR paling cepat itu 10 jam sampai 24 jam.
Yang 10 jam sendiri harganya tentunya berbeda dibandingkan yang 24 jam. Saya kemarin pilih yang 24 jam itu di salah satu lab di wilayah Kemang, itu sebesar 650.000. Kalau saya pilih yang 10 jam tuh harganya 750.000. Dan selain dilakukan secara walk-in, kita juga bisa minta mereka untuk datang ke rumah ya, home care. Mereka akan datang melakukan PCR. Proses pengambilan pendaftaran, registrasi, pembayaran itu dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Semuanya dilakukan secara online. Kita registrasi online, kemudian sampai akhirnya kita mendapatkan informasi waktunya dan barcode, kemudian kita melakukan pembayaran, transfer, lalu kita ke sana dapat kuponnya, kemudian kita langsung diambil sampel dan langsung pulang. Hasilnya mereka akan kirimkan itu melalui WhatsApp ataupun email. Nah, itulah yang saya cetak, saya bawa sebagai salah satu syarat. Jadi pertama, siapkan tiket Anda, kemudian juga PCR, bukti sudah di PCR, kemudian kartu vaksin, minimal vaksin pertama, ya kan? Sebagaimana diketahui teman-teman, saya sudah melakukan vaksin, namun karena vaksinnya yang kita dapatkan adalah AstraZeneca, itu proses yang keduanya lama, kurang lebih selama 3 bulan. Jadi nanti baru saya dapatkan lagi yang kedua di sekitar tanggal 2 September 2021. Berapa? Oh iya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya teman-teman, alhamdulillah saya baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta International Airport Terminal 3. Saat ini cuaca cukup cerah, tidak panas, tidak juga dingin ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, semua syarat sudah dipenuhi. Ada tiket, kemudian ada kartu vaksin, kemudian juga ada hasil tes PCR kemarin. Satu lagi yang perlu dipersiapkan adalah kita wajib membawa hand sanitizer dan kemudian menggunakan double masker ya. Jadi double masker itu syaratnya adalah kita pakai yang medis dulu, kemudian baru bisa menggunakan masker kain. PCR, sertifikat vaksin. Terbang kemana, Mas? Ke Balikpapan. Nah, Kasih. sampelnya. Ini hasil PCR, ini kartu vaksin, ini tiket, kemudian KTP. Jadi
Ini dulu. Baru ya. Apa? Ini namanya Abdul Gopar sama ini. Sudirman. Bapak Eza. Iya. Mau kemana Pak? Ke Balikpapan. Balikpapan. Citylink. Itu enggak Ini sudah ya, Mbak? Transit ya sini ya? sehari. Sehari. Oh. Jogja ya? Hah? Restoran namanya Aksen Ahmad. Oh gitu. Silakan selamat jalan. Orangnya Kasih. harus kemari aja. Jadi yang diceknya adalah hasil PCR ya. Kemudian kita sekarang sudah check in ya. Mas Citylink kemana lewat mana saya? Keluar dulu ya? Di E ya? Oh iya. Ya seperti ini suasana perjalanan kita di masa-masa PPKM darurat. Bandara tidak terlalu ramai, sedang-sedang saja. Gila ya udah. Bisa? Zamannya QR masih di print. Iya. Parah. Di sini yang punya QR-nya cuma yang pakai HC Kak. Kalau selebihnya itu dia belum bisa. Hak. Masih padahal. Udah mungkin kan katanya. Bapak kalau balik papan boleh saya cek PCR sama vaksin. Oh, Ada bagasi tidak? enggak cuma tas. Nah, pokoknya ada letak konvensi. Enggak ada Kak. Kalau bisa minta posisi lorong yang emergency kalau masih ada ya. Emergency di lock Bapak. Oh, di lock ya? Di lorong aja. Di nomor 7 di lock. Nanti tiketnya bisa pakai yang bagasi saja. Tiketnya nomor 27 ya. Boardingnya jam 10.30 ya. Oke, kasih ya. Tiket 27 ya. Lewat mana ya, Mbak? Jam 19. Oh, makasih. Tiketnya langsung aja. Kita harus rapikan dulu ini. Yang penting sudah check in, sudah validasi. Alhamdulillah. Kita bisa ambil foto-foto juga. Yang pasti sih dengan kondisi lebih awal tiba di bandara kita lebih aman. Oke teman-teman, saya sudah check in, kemudian juga sudah melewati pos pemeriksaan. Kalau tidak salah semuanya ada 4 kali pemeriksaannya. Bandaranya sepi, banyak yang tutup. Kita sekarang menuju ke bawah. Nantinya di gate nomor 27. Benar-benar sepi nih. Bandara Soekarno-Hatta ya.
dari awal masuk kita sudah diperiksa 2 kali, kemudian setelah selesai check-in kita diperiksa lagi 2 kali. Jadi totalnya sebenarnya dengan check-in sudah sampai 5 kali ya. Vaksinnya di belakang. Iya. Iya. Oh, vaksin. Terima kasih. Proaktif Mas ya. Iya. Iya, waktunya boarding. Pagi. 7 Delta. Alhamdulillah teman-teman, baru landing di Kota Balikpapan di Bandara Internasional Sepinggan atau sekarang yang namanya Sultan Haji Muhammad Sulaiman International Airport. Dijemput dengan ini mahasiswa ITK tingkat akhir yang sebentar lagi magang ya, mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan jurusan perencanaan wilayah kota. Luar biasa. Welcome to Balikpapan. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk syarat-syarat penerbangan saat ini ke mana saja untuk jalur domestik diwajibkan harus menggunakan tes PCR, tidak bisa lagi dengan antigen. Kemudian tes PCR-nya pun juga harus dilakukan di lab yang terafiliasi dengan Kemenkes. Kemudian harus ada bukti kartu vaksin minimal 1 kali yang menyatakan bahwa kita sudah divaksin pertama. Akan lebih bagus yang sudah divaksin 2 kali. Dan kemudian dipastikan hasil PCR tadi itu harus negatif ya. Dan selanjutnya adalah penggunaan masker yang diwajibkan kita untuk saat ini menggunakan double, dengan ketentuan kalau kita menggunakan masker medis seperti yang biasa ini maka bisa dilapis dengan masker kain. Ya, kalau yang model yang sudah lebih tebal ya seperti KN95 itu cukup 1 lapis saja. Ini jalan di Balikpapan di depan bandara.
teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.